Hai guys, kembali lagi bersama aku Gusti Maulana di channel Gusti MLN. Oke guys, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang 7 tempat angker yang berada di Indonesia. Dan sebelumnya aku mau ngajak kalian buat subscribe channel Gusti MLN. Dan yang udah subscribe jangan lupa buat tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Gusti MLN. Oke, kita akan langsung masuk ke yang pertama. Oke, tempat yang pertama adalah Taman Bermain Wonderia Semarang. Jadi Taman Bermain Wonderia Semarang ini pertama kali dibuka pada tahun 2007. Dan yang meresmikan taman tersebut adalah mantan presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan awal mula dibuka, tempat ini menyedot banyak animo masyarakat Semarang. Dan bahkan gak cuma masyarakat Semarang, tapi masyarakat Jawa Tengah bahkan seluruh Indonesia pun banyak yang berkunjung ke Taman Wonderia Semarang ini. Jadi Taman Wonderia Semarang ini memiliki 16 wahana bermain. Salah diantaranya adalah Tipon, merry-go-round, boom boom car, coaster, super rally, kiddie boat, dan space gear. Gak cuma itu, ada juga wahana yang memacu adrenalin untuk orang dewasa seperti rumah hantu. Namun sayang, ada tragedi yang gak bisa dilupakan dari tempat wisata ini. Sekitar bulan November tahun 2007, Wonderia sempat ditutup karena tragedi kasus kecelakaan. Setelah itu dibuka kembali pada April tahun 2008. Selain itu, banyak sekali juga desas-desus mengenai tempat ini. Misalnya ada yang berkata kalau ada hantu beneran di rumah hantu yang ada di Taman Wonderia Semarang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, wahana rumah hantu di Taman Wonderia ini konon benar-benar menjadi rumah hantu beneran. Hal itu bisa kita lihat dari penelusuran yang dilakukan oleh seorang vlogger atau youtuber yang bernama Billy Christian bersama dengan dua orang indigo, yaitu Tasya Siahan dan Frisley Herlin. Dalam vlognya yang berjudul Tempat Angker Kok Jadi Taman Indigo Talk Terror Wonderia Part 2, Billy beserta Tasya dan Frisley sengaja mengunjungi rumah hantu ini. Lalu berbagai hal ganjil pun mewarnai penelusuran mereka. Dan yang mereka lihat itu ada beberapa penampakan, yaitu diantaranya yang pertama berubah menjadi bangunan angker. Rumah hantu yang ada di Taman Wonderia ini benar-benar terlihat seperti sebuah tempat yang angker. Banyaknya semak belukar serta dinding bangunan yang banyak mengelupas membuat kesan angker dari bangunan tersebut. Bahkan dua orang indigo ini, si Tasya dan Frisley, sudah langsung disambut dengan hawa pengap yang entah dari mana asalnya. Yang kedua, hal-hal ganjil yang ditemui oleh vlogger dan dua orang indigo ini, yaitu diikuti oleh sosok hantu ketika penelusuran. Ketika tiba di pelataran rumah hantu, Frisley langsung melihat sosok penampakan berwujud wanita tua sedang duduk di salah satu kursi goyang yang ada di sana. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan penelusuran di rumah hantu tersebut. Baru beberapa langkah masuk ke dalam, Tasya tiba-tiba menengok ke belakang dan menyeletuk kalau ada yang mengikuti Billy dan kru saat berjalan. Lalu penampakan yang ketiga adalah siluman ular. Karena bangunan ini cukup lama dibiarkan, maka nggak heran kalau bekas wahana rekreasi ini memiliki hawa negatif yang begitu kuat. Salah satunya yaitu adanya siluman ular yang menempati bangunan yang sudah terbengkalai ini. Ya, kita nggak tahu ya, yang bisa melihat itu orang-orang khusus seperti mereka, karena orang awam seperti kita ini kurang bisa merasakan gitu ya guys. Lalu penampakan atau gangguan yang keempat yaitu adanya siluman kepala kerbau. Menurut penuturan warga sekitar, sebelum dijadikan sebagai tempat wisata keluarga, area Taman Wonderia dulunya merupakan lahan kuburan guys. Warga pun menceritakan kalau pendiri dari Taman Wonderia adalah warga negara asing.
Meskipun telah diingatkan oleh warga, namun warga negara asing tersebut tetap kekeh mendirikan Taman Wonderia karena tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Alhasil, selama 3 tahun taman itu berdiri, selalu saja terjadi hal-hal atau insiden yang tidak mengenakan. Oke guys, tempat yang kedua adalah Hotel Berhantu Tommy Soeharto di Bali. Sebuah hotel tua, kental bernuansa khas Bali terletak di kawasan wisata Danau Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Hotel ini nampak terbengkalai dan tidak terurus sama sekali sudah berpuluh-puluhan tahun hingga saat ini. Kabarnya, hotel ini sempat dimiliki oleh Tommy Soeharto, namun sudah dijual dengan alasan yang tidak jelas. Hotel ini pun sempat menjadi viral karena banyak sekali vlogger-vlogger atau youtuber yang mengeksplor hotel tersebut dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Meskipun nama aslinya adalah Pondok Indah Bedugul Taman Rekreasi Hotel and Resort, tetapi warga di sana lebih mengenal tempat ini dengan nama The Ghost Palace Hotel. Menurut sebuah kabar yang sulit untuk diverifikasi, hotel ini dibangun oleh Tommy Soeharto pada tahun 1997 sebagai proyek investasi. Menurut beberapa warga, terdapat sebuah kasus yang menyebabkan seorang pegawai di sana meninggal dunia akibat kondisi kerja yang gak layak. Akibatnya, arwah sang pegawai tersebut menjadi tak tenang dan akhirnya bergentayangan. Lalu arwah tersebut itu mulai mengganggu para pengunjung hotel ya, para kru dan karyawan hotel juga. Lalu arwah pegawai yang bergentayangan tersebut akhirnya dipercaya menghuni hotel yang sudah tidak berpenghuni hingga sekarang. Lalu selain arwah karyawan yang meninggal di situ pun, di Hotel Angker Bali ini terdapat hantu cantik penggoda berparas oriental. Wanita ini memiliki wajah putih manis khas oriental dengan rambut sepundak. Hantu ini selain mengganggu para pengemudi, hantu ini sering terlihat di area hotel ketika malam hari. Lalu ada pun suara keramaian yang janggal. Ternyata hotel ini masih terasa ramai bagi beberapa orang yang berkunjung ke hotel tersebut. Tentunya hal tersebut menjadi janggal mengingat hotel ini sudah lama tidak berpenghuni atau sudah lama tidak beroperasi, sehingga orang pun merasa bingung ya, curiga, dan ya tentunya merasa seram gitu kan, karena bangunan yang sudah tidak berpenghuni atau terbengkalai, tapi kok banyak banget suara-suara seperti ramai seperti di mall gitu ya. Ya nggak tahu, kita walau alam ya. Dan akhir cerita dari The Ghost Palace Hotel Bali ini sekarang dijaga oleh seorang penjaga kebersihan dan seorang penjaga gerbang. Pasalnya, semenjak ditinggalkan oleh pemiliknya, hotel ini tidak lagi dibuka untuk umum. Tapi, jika ada orang yang ingin masuk ke sana, mereka harus membayar uang sebanyak Rp10.000 sebagai uang retribusi. Karena suasana mistisnya yang luar biasa, The Ghost Palace Hotel ini masih sering dikunjungi oleh para blogger atau vlogger horor di Indonesia ataupun dari luar negeri. Oke, tempat yang ketiga adalah wisata horor di Taman Bali Festival. Tempat ini masih berada di Pulau Bali. Jadi tempat ini adalah sebuah tempat rekreasi dan wisata yang populer di kawasan pariwisata Denpasar pada tahun 1997. Bahkan sampai saat ini pun ketika tempat ini tidak terurus lagi, justru malah menjadi daya tarik bagi para vlogger ataupun blogger-blogger horor di seluruh Indonesia. Oke, buat teman-teman yang mau berkunjung ke Taman Festival Bali ini, kalian hanya cukup membayar dengan uang Rp10.000 per orang. Tidak ada tiket masuk. Jika kalian penasaran lokasinya ada di mana, yaitu lokasinya berada di pinggir pantai Padanggalak, Sanur, Kota Denpasar, Bali. Oke, tempat selanjutnya adalah Kampung Gajah Wonderland. Jadi, Kampung Gajah ini dibuka resmi pada tanggal 23 Desember 2010 silam. Nasib Taman Rekreasi Kampung Gajah Wonderland di Bandung ini tidak berumur panjang karena dianggap tidak mampu membayar. Akhirnya PT Cahaya Adiputra Sentosa atau CAS diputus pilot dan menyisakan aset berupa lahan dan bangunan Kampung Gajah yang kini keberadaannya tengah dilelang. Otomatis taman rekreasi yang dulu populer kini terabaikan dan menjadi terbengkalai.
taman rekreasi yang dulunya populer ini terabaikan, bahkan sampai sekarang menjadi rumah hantu. Karena beberapa hal tadi, akhirnya Kampung Gajah ini pun berubah menjadi rumah hantu yang menyimpan potret muram kejayaannya. Dari taman rekreasi yang ceria menjadi destinasi bagi para pecinta horor, terutama vlogger ataupun streamer ya, streaming YouTube dari Indonesia maupun dari luar negeri. Oke, tempat yang kelima adalah Lawang Sewu yang berada di Kota Semarang. Tempat wisata yang terletak di Kota Semarang ini memiliki kesan horor yang amat besar, terutama saat malam hari. Walaupun sudah diterangi oleh ratusan lampu yang terang, tapi kesan dan aura angkernya tetap terasa. Karena ya emang mungkin udah sejak dulu ya, dan udah banyak banget mungkin penghuni yang menghuni Lawang Sewu tersebut. Jadinya mau seperti apapun suasananya, mau siang malam ramai atau sepi, tetap terasa angkernya ya guys ya. Udah nggak diragukan lagi nih Lawang Sewu nih. Aku juga dulu sempat ke Lawang Sewu pada siang hari, tapi emang bener-bener sih aura mistisnya dan aura angkernya itu terasa banget. Selain memiliki cerita mistis dan angkernya, Lawang Sewu ini juga memiliki kisah dan sejarah pada masanya. Oke, tempat yang keenam adalah Taman Nasional Alas Purwo yang punya hutan tua dan diyakini angker. Bagi kalian yang pernah melakukan perjalanan darat dari Surabaya ke Bali atau sebaliknya, pasti akan melewati Alas Purwo di Banyuwangi. Hutan tertua di Pulau Jawa ini begitu rapat dan teduh. Namun, bila dijelajahi pada saat malam hari, minimnya cahaya lampu dan bulan bisa menawarkan sensasi yang sangat menyeramkan. Pada dasarnya, Taman Nasional Alas Purwo menawarkan keindahan alam khas Jawa Timur. Namun siapa yang menyangka bahwa tempat ini menyimpan banyak mitos yang sudah beredar di kalangan masyarakat sekitar ataupun luar tempat Banyuwangi. Salah satu mitos yang sangat terkenal dari tempat ini adalah terdapat kerajaan jin oleh paranormal. Tak jarang para penduduk lokal melihat penampakan seperti genderuwo hingga kuntilanak. Dan konon katanya, pohon-pohon yang tumbuh rapat di Alas Purwo ini terkadang menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya membuat para pengendara menjadi tersesat ataupun diculik oleh jin. Dan gak cuma di Alas Purwo juga sih, sebenarnya dimanapun mungkin jalan itu pasti mengandung cerita yang mungkin mistis gitu ya. Tapi ya kembali ke kepercayaan masing-masing. Yang penting kita tetap sopan, tetap berhati-hati, dan jangan lupa untuk berdoa ketika mau pergi-pergi kemanapun ya guys ya, supaya kalian bisa selamat selalu sampai tujuan. Oke, tempat yang terakhir yaitu terletak di Kabupaten Banyumas, atau tepatnya di dekat kota Purwokerto ya guys ya. Tempat tersebut yaitu bernama Pabrik Gula Kalibagor. Pabrik Gula Kalibagor ini terletak di tepi jalan utama Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Letaknya ini berdekatan dengan kompleks perumahan Belanda pada masa dulu. Penerangan yang minim dan cerita mistis yang beredar sering membuat masyarakat takut untuk melewati jalan ini. Meskipun sekarang bangunan bekas pabrik gula ini sudah direnovasi dan dijadikan sebagai pabrik garmen, namun cerita mistis masih melekat di pikiran masyarakat. Di dalam kompleks pabrik ini terdapat kuburan Belanda yang menurut masyarakat sekitar adalah kuburan khusus orang Belanda yang dulunya bekerja di pabrik gula Kalibagor. Dan pabrik ini pun udah lama banget ya, karena dibangun sekitar tahun 1839 dan berhenti beroperasi sekitar tahun 1996. Dan kalau dari 1996 sampai sekarang udah lama banget terbengkalainya sih. Jadi sudah banyak banget jin-jin atau penghuni yang sudah menempati pabrik gula tersebut, sehingga tidak heran banyak sekali cerita-cerita atau mistos yang beredar di masyarakat mengenai tempat yang sudah terbengkalai tersebut. Itulah ketujuh tempat angker yang berada di Indonesia. Menurut kalian mana nih tempat yang paling angker yang udah tadi aku sebutkan? Bisa tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Oke, buat teman-teman nih yang mau request aku mau bahas apa, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, aku Gusti Maulana pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga share videonya. Terima kasih yang sudah menonton, dan bye.